Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang melihat video kelompok kami, kelompok 3, yang akan membawakan materi tentang pemilihan diksi dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin Anda sudah mengetahui posisi saya di video ini. Saya Danu Hari Pratama sebagai moderator dan akan ditemani oleh 4 pemateri yang akan menjelaskan tentang materi kita kali ini. Oke, langsung saja yang pertama, sudah ada Dias Pramisti di sana, dan Dias dipersilahkan. Baik Danu, terima kasih atas penjelasannya dan saya akan menjelaskan tentang A, pengertian diksi. Pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal demikian, seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana pemakaian kata dalam komunikasi. Pendapat lain juga menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya. Dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Lanjut, menurut Spinoza, menyatakan bahwa pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alenia, serta wacana. Berdasarkan pendapat pakar tersebut, penulis mengulas bahwa diksi merupakan hasil dari memilih kata dengan penguasaan kosa yang dimiliki seseorang yang menurutnya tepat untuk digunakan dalam mengarang ataupun berbicara. Dan pendapat terakhir menyatakan bahwa ketetapan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang lebih tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembaca. Yang B, fungsi diksi. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam sebuah cerita, dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu. Secara umum, fungsi diksi sebagai berikut. 1. Melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. 2. Membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. 3. Mewujudkan komunikasi yang diterima. 4. Menciptakan atmosfer yang kondusif. 5. Menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang keenam, mencegah salah pemahaman. Dan yang ketujuh, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Oke, terima kasih Dias Pramisti yang telah memberikan penjelasannya. Ternyata memang pemilihan diksi dalam bahasa Indonesia sangat-sangat penting untuk tata cara berkomunikasi dengan baik. Ya, langsung saja. Yang kedua, apa saja sih syarat-syarat dalam pemilihan diksi yang baik dan benar? Dan teman kita, Dea Seniati, sudah siap untuk menjelaskannya. Kepada Dea, dipersilahkan. C. Syarat pemilihan kata dalam diksi atau pilihan kata. Kriteria pemilihan kata menurut Warisman 2013 dalam bukunya berjudul Bahasa Indonesia Ilmiah untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi sebagai berikut. Agar gagasan, pikiran, dan perasaan dapat diungkapkan secara tepat dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis, hendaknya pemakai bahasa memahami beberapa kriteria dalam pemilihan kata. Kriteria itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketepatan. Yang dimaksud adalah ketepatan dalam pemilihan kata. Ketepatan dalam pemilihan kata dapat dicapai jika pemakai bahasa memahami kata-kata yang bermakna denotatif dan konotatif, kata-kata yang bersinonim. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna dasar yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu, sedangkan makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya atau mengandung nilai rasa tertentu.
Sebagai contoh, kata bini dan kata istri. Keduanya mempunyai makna dasar yang sama, tetapi masing-masing mempunyai nilai rasa berbeda. Kata bini berkonotasi pada kelompok sosial tertentu, juga merujuk pada situasi informal, sedangkan kata istri mempunyai rasa bersifat netral dan tidak berkonotasi dengan kelompok sosial tertentu. Contoh di atas memberikan gambaran bahwa seseorang yang mampu memahami perbedaan makna denotasi dan konotasi akan dapat mengetahui kapan dan di mana ia menggunakan kata-kata tersebut. Berikut pemakaian bahasa jika dituntut mampu memahami perbedaan makna kata-kata yang bersinonim atau memiliki persamaan kata. Misalnya, kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan, agung, akbar, besar, raya, meninggal, mati, gugur, wafat. Kelompok kata tersebut memiliki makna dasar yang sama, tetapi contoh ketiganya tidak digunakan dalam sebuah kalimat yang sama, maka akan didapat makna yang berbeda. Dalam kelompok pertama misalnya, yang pertama ada Pak Camat bersama rombongannya telah sampai di lokasi KKN mahasiswa. Yang kedua, Pak Camat bersama gerombolannya telah sampai di lokasi KKN mahasiswa. Yang ketiga, Pak Camat bersama kawannya telah sampai di lokasi KKN mahasiswa. Yang keempat, Pak Camat bersama kelompoknya telah sampai di lokasi KKN mahasiswa. Yang kedua yaitu kecermatan. Yang dimaksud adalah kecermatan memahami kata-kata yang membazir atau kata-kata yang kehadirannya dalam konteks tidak diperlukan. Umumnya, para pemakai bahasa tidak memperhatikan A. Penggunaan makna jamak ganda. B. Penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda. C. Penggunaan makna kesalingan secara berganda. Yang D. Konteks kalimatnya. Misal, penggunaan makna ganda yang benar, para guru-guru. Penggunaan kemiripan makna yang benar, agar, supaya, agar, atau supaya. Penggunaan sinonim yang benar, sangat, sekali, sangat, atau sekali. Dan yang terakhir yaitu ketiga, keserasian. Yang dimaksud adalah keserasian dalam pemilihan kata yang tepat hubungannya dengan makna antara kata yang satu dengan kata yang lain, dan kelaziman penggunaan kata-kata tertentu. Sebagai contoh, kata yang mana dan di mana. Dalam sebuah kalimat berita atau tulisan yang berupa paparan, tidak selayaknya kedua kata itu dihadirkan. Kata-kata tersebut seharusnya digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan, sedangkan hubungan makna antara kalimat memerlukan kehadirannya. Konotasi, denotasi, referensial, inreferensial. Sampai sini sudah mulai nampak titik terang dari pembahasan kita, yaitu pemilihan diksi dalam bahasa Indonesia. Baik, terima kasih banyak kepada Dea Seniati, dan langsung ke materi ketiga, ada Didik Nurpajri, saya alihkan kepada Didik. Baiklah, selanjutnya yang D, pembentukan kata dalam diksi atau pilihan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi. Morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengelola leksem atau huruf menjadi kata. Beberapa bagian dari pembentukan kata yakni yang pertama afiks atau imbuhan, yaitu satuan terikat seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambah pada kata dasar akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. Afiks memiliki peran bentuk, fungsi, makna dasar atau kata yang dilekatinya itu. Selanjutnya, prefiks atau awalan, yakni afiks yang melekat di depan kata dasar. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 8 awalan.
yaitu ber dan per, meng dan di, ter, ke dan se. Ada selanjutnya yaitu sufiks atau akhiran, yakni afiks yang melekat di belakang kata dasar. Bahasa Indonesia memiliki akhiran i, kan, an, man, nya, wan, dan wati. Selanjutnya konfiks, yakni satu afiks melekat di depan kata dasar dan satu afiks melekat di belakang kata dasar yang bersama-sama mendukung fungsi. Nah, contoh konfiks yakni konfiks ke, pada keuangan, kematian, keahlian. Konfiks ber, pada bertabrakan, berhamburan. Konfiks peng, pada pengucapan, pengalaman. Konfiks per, pada pergaulan dan pertemuan. Terakhir, konfiks se, pada sebaiknya dan setibanya. Ya, baru saja kita simak tentang pembentukan kata dalam diksi yang disampaikan oleh Didik Nurpajri. Terima kasih kepada Didik, dan untuk materi selanjutnya, Ella Listiawati sudah bersiap untuk menjelaskan. Kepada Ella, langsung. Ya, lanjut ke bagian saya yang E, jenis-jenis diksi. Jenis diksi menurut Keraf, yang pertama ada denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjuk pada konsep referen atau ide. Denotasi juga merupakan batasan kamus atau definisi utama suatu kata yang ada kaitannya dengan itu. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Contohnya yang pertama, luas rumah itu luasnya 250 persegi meter. Yang kedua, ada 1000 orang menghadiri pertemuan itu. Kemudian yang B, konotasi. Konotasi adalah suatu jenis kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Konotasi merupakan kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi dan biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping batasan kamus atau definisi utamanya. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna yang bukan sebenarnya. Contohnya, rumah itu luas sekali, kemudian banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. Jadi bedanya denotasi dengan konotasi itu, denotasi biasanya menggunakan fakta yang berupa angka, sedangkan konotasi itu biasanya tidak ada angkanya sebagai fakta. Kemudian yang C, abstrak. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap panca indera manusia. Seperti kualitas, panas, dingin, baik, buruk, pertalian, kuantitas, jumlah, tingkatan, dan pemikiran, kecurigaan, penetapan, dan kepercayaan. Kata-kata abstrak sering dipakai untuk menjelaskan pikiran yang bersifat teknis dan khusus. Kemudian selanjutnya yang D, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat secara langsung oleh panca indera. Kata-kata konkret merujuk kepada barang yang aktual dan spesifik dalam pengalaman. Kata konkret digunakan untuk menyajikan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca melebihi kata-kata lain, contohnya meja, kursi, rumah, mobil, dan sebagainya. Kemudian yang E, kata umum. Kata umum adalah kata-kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata umum menuju kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Contohnya binatang, tumbuh-tumbuhan, penjahat, dan kendaraan. Kemudian yang F, kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Kata khusus memperlihatkan kepada objek khusus, contohnya Yamaha, Nokia, kerapu, kakak tua, dan sedan. Kemudian selanjutnya kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah, contohnya analogi, formasi, konservatif, fragmen, dan kontemporer. Kemudian kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar maupun oleh kebanyakan orang. Contohnya yaitu bukti, rasa kecewa, maju, dan gelandangan. Kemudian selanjutnya jargon.
Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Contohnya sikon atau situasi dan kondisi, pro dan kon atau pro dan kontra, cap atau kapten, dok atau dokter, prof atau profesor. Kemudian kata slang. Kata slang adalah kata-kata non-standar yang informal yang disusun secara khas, bertenaga dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kata slang juga merupakan kata-kata yang tinggi atau murni. Contohnya yaitu mana tahan, ketemu lagi, unyu-unyu, cabi, dan sesuatu. Kemudian kata asing ialah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Contohnya komputer, cyber, internet, dan go public. Kemudian selanjutnya yang terakhir kata serapan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Contohnya ekologi, ekosistem, motivasi, musik, dan energi. Kemudian yang F, pilihan kata dan penggunaan diksi. Yang pertama, kata dari. Contohnya, buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman. Itu merupakan keterangan tempat. Kemudian daripada, molekul lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. Itu merupakan keterangan perbandingan. Kemudian kata pada, buku catatan saya ada pada Astuti. Itu merupakan keterangan waktu. Kemudian kata kepada, saya akan memberikan hadiah ini kepada ibu besok. Itu merupakan keterangan waktu. Kemudian kata di, Atika sedang berada di luar kota. Itu merupakan keterangan tempat. Kemudian kata ke, ibu ke rumah nenek kemarin. Itu merupakan ke sebagai keterangan tempat. Kemudian kata dan, contohnya ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Itu merupakan keterangan waktu. Kata dengan, ibu memotong kue dengan pisau. Itu merupakan keterangan alat. Selanjutnya kata antara. Kabar itu belum pasti, antara benar dan tidak itu menyatakan pemilihan. Kata antara sebagai keterangan menyatakan pemilihan. Kemudian kata antar. Kerjasama antar negara ini kurang lebih berlangsung selama 4-5 tahun. Itu merupakan keterangan waktu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Slang atau jargon. Oke, slang atau jargon ini juga kerap dipopulerkan ya di kalangan artis tanah air seperti Syahrini dengan cetar membahananya. Ya, cetar membahana di sini dimaksudkan adalah untuk memberikan kesan spektakuler dalam memuji keindahan tubuh ataupun wajah. Ya, berhubung sudah materi yang terakhir dan dapat kita simpulkan bahwa kreativitas dalam memilih kata adalah kunci dalam menulis gagasan ataupun ungkapan. Nah, pemilihan kosakata yang tepat akan membantu kita mengungkapkan suatu kalimat dengan cermat. Oke, saya Danu Hari Pratama beserta anggota kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.